Ila hundratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif hamil kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad al-Wajal wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini akan melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih tentang hak-hak sesama muslim, tapi sudah memasuki pembahasan akhir ya. Di antara hak-hak muslim yang akan dibahas malam ini berkaitan dengan menengok saudara kita yang sedang sakit. Wa minha, dan itu diantara hukukul muslim, hak-hak sesama muslim, ayyauda mardhahum, hendak menjenguk ya mardhahum, orang yang sakit ya, diantara mereka. Jadi ini salah satu etika yang diajarkan oleh Islam ya. Kemudian Imam Ghazali ini memasukkan sebagai bagian dari hak-hak sesama muslim, yaitu menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Fal ma'rifatu wal islam kafiyani. Ya, fal ma'rifah, dan bermula ma'rifah, wal islam, dan Islam, kafiyani ya, keduanya mencukupi fi isbati hadal haqqi, dalam menetapkan kebenaran ini, wa naili fadlihi, dan memperoleh keutamaannya ya. Jadi berkaitan dengan menjenguk orang sakit ini ya, ada sebuah hadis qudsi yang bisa menjadi catatan penting. Jadi hadis qudsi ini bercerita tentang orang yang tidak memiliki kepedulian sesama muslim. Kemudian dia seolah-olah menuju Allah. Nah, kemudian disindir oleh hadis qudsi. Ya, bagaimana kamu mau menuju Allah, sedangkan saat aku sakit tidak engkau jenguk? Ini artinya bahwa orang-orang yang sedang sakit ya di lingkungan kita itu disebut dalam hadis ini sebagai orang yang sedang mendapatkan ujian dari Allah. Dan ketika orang yang sedang diuji oleh Allah, kewajiban sesama muslim yaitu menengok dan membantu sesuai dengan kemampuan. Itu maka menurut hadis qudsi tadi penting sekali, yaitu membangun solidaritas ya,
sesama saudara muslim, ya khususnya ketika saudaranya sedang sakit. Karena itu sangat dianjurkan di dalam hadis Nabi. Wa adabul aidi, dan bermula adab bagi orang yang menengok. Nah, ini Imam Ghazali ini ya selalu memberikan penjelasan soal adab. Adabnya seperti apa kalau kita menengok sesama muslim. Kalau hadisnya ya itu jelas, baik hadis qudsi maupun hadis Nabi. Nah, sedangkan Imam Ghazali menjelaskan soal etika, adab. Adabnya seseorang muslim ketika menengok. Khifatul jalsati. Khifatul jalsati itu ringan duduknya. Itu maksudnya itu jangan lama-lama gitu. Jangan terlalu lama. Khifatul jalsah itu ringan duduknya, itu maksudnya jangan terlalu kelamaan. Ya kira-kira sedang lah. Sebab namanya orang sakit ya kalau ditengok terlalu lama sementara dia perlu istirahat. Nah ini yang harus dipahami. Maka di rumah sakit itu selalu ada aturan menjenguk. Ini salah satu Imam Ghazali juga menjelaskan. Ini bagian dari adab, ya harus ditaati. Sebab yang namanya orang sakit perlu waktu istirahat. Makanya di rumah sakit dikasih jam ya harus ditaati. Karena ini hak orang yang sakit supaya bisa istirahat. Kalau istirahatnya cukup berarti untuk sembuh itu sangat besar sekali. Wakilatus soal. Ada berikutnya sedikit pertanyaan. Jangan sampai nengok orang sakit ya ngomong terus, nggak berhenti-berhenti. Yang sakitnya sudah malas-malas tapi masih diajak ngomong terus. Ya, ini harus dipahami. Oleh Imam Ghazali diajarkan qillatus su'al, sedikit pertanyaan, sedikit obrolan, ya. Wa idharur raqati, dan menampakkan kelembutan. Ya, ini yang harus ditampilkan ketika sedang menengok orang sakit. Idharur raqati, yaitu menampilkan kelembutan. Ya, maksudnya ya orang sakit itu ya harus dipahami psikologinya. Ya, contoh saja orang sakit gigi, ya, itu kalau sedang sakit orang ngomong keras dikit aja karena efeknya, apalagi sampai ya teriak-teriak itu, apalagi nggak sampai diajak ngobrol. Nah, oleh Imam Ghazali diajarkan idharur raqah, tunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Ya misalkan idharur raqah itu contoh ya diambilkan minum, diambilkan makan, dilayani lah. Itu salah satu sebagai adabnya. Wa doa, dan juga memperbanyak doa. Karena orang sakit itu ada dua kemungkinan, sembuh atau bablas. Artinya sakit itu menjadi pintu ya, menjadi sembuh atau menjadi pintu untuk menjemput kematian. Maka pada saat kondisi sakit perlu didoakan. Kalau misalkan ya kondisinya itu masih ada kemungkinan untuk sembuh, ya kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Tapi kalau kondisinya sudah parah, dengan sakitnya itu tambah menyiksa, ya kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan
andai dia dikehendaki oleh Allah untuk wafat, ya mudah-mudahan diberikan wafat yang husnul khotimah. Ya. Ini adab yang istimewa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Ya, wa doa bil afiyah. Ya, doa dengan mendoakan supaya sehat. Ya, ini sudah menjadi kewajiban kita ya untuk mendoakan orang yang sakit supaya sehat kembali. Tapi juga harus dilihat kondisinya. Ya, kondisi orang sakit itu kan berbeda-beda. Kalau kondisinya parah, memang seperti orang yang sakit-sakit berat itu, ya kita serahkan aja, memohon kepada Allah diberikan yang terbaik gitu. Kalau memang yang terbaik diberikan umur panjang, mudah-mudahan penyakitnya bisa diangkat. Tapi kalau memang Allah menghendaki ini harus menghadap, ya mudah-mudahan diberikan husnul khotimah gitu. Wa ghaddul basori, dan menjaga pandangan an auratil maudhi'i, dari aurat ya tempat ya dia dirawat gitu, maudhi. Maksud ghaddul basor ini ya menahan mata kita supaya tidak jelalatan gitu, tidak kesana kemari gitu ya. Oh, sekiranya ini karena kondisi orang di rumah sakit itu kan semua serba terbatas. Ya terkadang mungkin ada kain yang tidak menutupi kakinya, lah itu maksudnya seperti itu. Kita disuruh untuk ghaddul basor, menahan pandangan. Lah, makna yang lebih luas dari ghaddul basor an auratil maudhi', jangan sampai kondisi orang sakit ya sedang tidur di rumah sakit dipoto lalu disebarkan di medsos. Ini makna secara lebih luas dari ghaddul basor an auratil maudhi'. Sebab orang yang sakit pasti nggak terima dong kalau posisinya sedang sakit, karena posisi sedang sakit itu kan posisi yang tidak normal, mungkin bisa jadi acak-acakan atau bisa jadi berantakan. Lalu kemudian dipoto terus dipublis, alasannya minta doa. Nah, ini ada auratnya orang yang sakit ini yang harus dijaga. Mungkin lebih baik hanya tulisan mohon doa, mudah-mudahan saudara kita si A ya penyakitnya diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan. Itu lebih mulia dibandingkan ya saudara kita sedang sakit terus diambil gambarnya, apalagi gambarnya itu sedang kondisi tidak baik, dipublis di medsos. Ini ya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Karena ini ada aurat orang yang sakit yang diumbar. Ya, ini tidak sesuai dengan etika dan adab. Maka sebaiknya ya hal-hal semacam ini jangan dilakukan. Kalau toh kemarin sudah terjadi ya sudah, karena tidak tahu ilmunya. Tapi setelah ngerti ya diamalkan. Nah, ini kadang orang kita karena lagi mabuk medsos, semua serba ya harus diposting. Dia tidak melihat istilahnya papan ya, situasi kondisi seseorang. Itu. Ini ya etika kita di dunia modern ya. Jangan sampai kita ini ghaddul basor an auratil maudhi' ya. Makanya ajaran Imam Ghazali sangat relevan, sangat mencerahkan. Ya, coba ya, sebelum ketemu bahasa ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali, kadang sedih melihat
orang nengok ya, orang sakit, kemudian orang sakit difoto, terus itu kan sebenarnya dia mau menolak, tidak enak. Apalagi motonya dalam kondisi yang tidak normal, tidak sempurna. Maka bisa dipahami kalau ada seorang kiai yang istrinya wafat kemudian dilarang keras untuk menyebar fotonya, itu dalam rangka ini godul basor an auratil mauti. Ini etika ya. Jadi penting kita bermedsos oke, tapi harus ngerti papan dan situasinya. Jangan sampai itu tadi tidak melihat kondisinya, dan ini mesti sedih orang yang sakit karena akan tersebar yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi menurut saya ajaran Imam Arabi ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Bisa menjawab tantangan zaman seperti sekarang ini. Karena ya faktanya saat ini orang-orang megang HP ya semua nengok orang sakit itu pasti dimanfaatkan untuk foto kemudian diposting dengan tujuan minta doa. Padahal di situ ada aurat orang yang sakit yang harus dihormati. Gitu. Wa indal istidzan, dan ketika minta izin, gitu. La yuqabilul bab. Jadi ketika minta izin itu tidak boleh menghadap kepada pintu. Wa yadduku, dan hendaklah mengetuk pintu birifkin, dengan lembut. Jadi maksudnya istidzan itu minta izin ya, bisa assalamualaikum dari luar, tapi biasanya kan ada yang selalu mendampingi ya. Kalau yang mendampingi itu memberikan izin masuk ya masuk, kalau yang sakit tidak berkehendak ya jangan, karena ini perlu istidzan, tidak boleh langsung celonong, nggak boleh. Ini adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Wa indal istidzan, dan ketika dia minta izin. Kalau mengetok pintu pun ngetok pintunya dengan lembut. Jangan ngetok pintu ya kayak orang lagi habis makan, kenceng banget, bisa kaget yang sakit itu. Wala yaqulu ana wa idza qila lahu man, gitu. Dan tidak boleh berkata ana aku apabila dikatakan kepadanya man, siapa? Ana, gitu. Maksudnya begini, ketika dia ngetok pintu ditanya siapa itu, nah, terus dijawab aku. Nah ini tidak boleh menjawab ana, nggak boleh. Artinya ya langsung saja nama disebut, saya Pak Ali, gitu. Jadi tidak mengundang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Siapa itu? Saya siapa? Kan saya orang banyak. Nah ini agak menambah pertanyaan gitu. Tapi kalau siapa? Saya Pak Ali. Oh Pak Ali siapa ya? Kalau sudah kenal ya silahkan gitu. Ini sampai sebegitu ya Imam Ghazali memperhatikan itu. Ya apalagi kalau ditanya siapa itu? Tetanggamu. Tambah ruwet lagi. Tetanggamu siapa? Panjang lagi. Langsung aja siapa itu ya? Sebutkan nama. Ini artinya membantu tidak menambah beban orang yang sakit. Ya, kalau orangnya nggak ngerti etika kan siapa itu? Saya, tetanggamu. Tetangga yang mana? Ya tetangga sekampung, kan orang banyak, masa suruh ngapalin satu-satu. Maksud Imam Ghazali itu jangan menjadikan nambah beban orang yang sakit. Wala yaqulu, dan tidak boleh kata ya gulam, gitu. Nggak boleh memanggil namanya he gulam, nggak boleh. Ya, walakin yahmadu wa yusabbihu. Di sini diajarkan untuk banyak membaca tahmid alhamdulillah,
wa yusabbihu dan membaca tasbih. Ya, alhamdulillah atau subhanallah. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil maridi, bermula sempurnanya menengok orang yang sakit. Ayang doa, hendak meletakkan siapa ahadukum seseorang yadahu tangannya ala jabhatihi atas batuknya, ya, au ala yadihi atau atas tangannya, wa yas'aluhu dan bertanya kaifa huwa, bagaimana keadaanmu, wa tamamu tahiyatikum dan sempurnanya penghormatanmu, al musaffahatu yaitu salaman. Ini menurut hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan ya, ini sempurnanya menengok orang yang sakit adalah meletakkan tangannya di atas, ya, jidatnya. Biasanya kan orang-orang suka seperti itu, karena itu biasanya panas atau normal atau panas atau biasa gitu. Au ala yadihi atau megang tangannya. Nah, kan bisa jadi kalau kondisinya panas kan akan terasa. Kemudian ditanya bagaimana keadaannya. Terus setelah itu disempurnakan dengan salaman. Salaman. Tapi salaman kalau untuk nengok orang yang terkena COVID ya harus dihindari karena ada ilat. Jangan sampai berdasarkan hadis ini harus musafahah, ya. Kemudian di rumah sakit COVID semua diajak salaman, pulang jadi masalah gitu. Jadi musafahah ini harus dilihat, ya. Kalau dia sakit tidak membawa penyakit yang menular, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada penyakit menular ini ada ilat. Ada ilatul hukmi. Berarti ya tidak harus salaman, bisa dengan cara lain gitu. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man barang siapa ada yang menengok siapa man maridun orang yang sakit, qa'ada maka dia duduk fi makhorifil jannati yaitu di surga, hatta idza qoma sehingga dia berdiri, wakila diwakilkan bihi dengannya sab'una 70 alfa malakin 70.000 malaikat yusalluna alaihi, ya, mereka membaca sholawat alaihi atasnya hatta lail hingga malam. Ini ada hadis lain yang menjelaskan barang siapa yang menengok orang sakit, yaitu sama saja dia telah duduk, ya, di surga hingga dia berdiri, ya, dan akan didatangkan 70.000 malaikat yang membaca sholawat atasnya sampai malam. Ini keistimewaan orang yang menengok orang sakit, ya. Wa qala Rasulullah dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ada apabila menengok siapa rajul laki-laki al-maridho orang yang sakit, khodo maka dia telah hanyut fir rahmati dalam rahmat. Ya, maksudnya kalau ada seorang laki-laki yang sakit, kalau ada seorang laki-laki yang menengok orang sakit, berarti dia telah hanyut dalam rahmat Allah. Artinya perjalanannya dari rumah sampai rumah sakit sampai pulang balik itu semua dalam rahmat Allah. Itu. Ya, maka di kampung-kampung ini kalau ada orang sakit itu semangatnya itu luar biasa. Ya, sekalipun harus naik truk, itu orang kampung kalau nengok orang sakit itu kompak sekali. Bisa jadi satu RT, satu desa gitu. Ternyata fadilahnya cukup besar sekali.
naik truk tidak apa-apa, yang penting sampai rumah sakit gitu ya. Karena ternyata apresiasi terhadap orang yang rajin nengok orang yang sakit ternyata istimewa gitu. Padahal terkadang ibu-ibu ini ya nggak ngerti dalilnya. Tapi kalau tidak ngerti dalilnya kemudian diamalkan, ya dia tambah yakin lagi. Sebab kebiasaan ibu-ibu di kampung ya solidaritas saja, solidaritas sesama tetangga satu kampung, ya kemudian bareng-bareng ya, sekalipun naik truk, itu uniknya itu naik truk gitu. Itu ya tidak hanya di desa-desa itu ya sudah menjadi tradisi seperti itu. Kemudian selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qa'ada, maka apabila duduk indahu di sisinya orang yang sakit, qarot maka tetap fihi di dalamnya, qarot maka tetap apa, rahmat fihi di dalamnya. Kok sampai dia nengok terus duduk di sampingnya orang yang sakit, itu semakin apa, rahmat Allah itu semakin kokoh, semakin turun ya ada pada orang tersebut ya. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ada, apabila menengok siapa al muslimu orang yang muslim, akhahu saudaranya, au zarahu atau ya, mendatanginya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Itu. Jadi Nabi bersabda, apabila seorang muslim menengok saudaranya atau mengunjunginya, Allah bersabda, tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Jadi tibta itu ya jiwamu bagus gitu ya. Kemudian watoba mensaka, kamu beruntung ya. Watabawa tak mengzilan, dan kamu akan diberikan tempat ya fil jannati, di surga. Jadi ini keistimewaan orang nengok sakit luar biasa ini. Ini hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali ini. Wa qala alaihissalam, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, idza marido, apabila telah sakit siapa abdu hamba, ba'asallah, maka mengutus siapa Allah tabaraka, yang memberi berkah siapa Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, ilaihi, kepadanya, malaka, ini dua malaikat itu. Jadi kalau ada seorang hamba yang sakit, Allah itu mengutus kepadanya dua malaikat. Faqala, maka berkata siapa malaikat, ungdur, lihat, ungduro. Faqala, maka berfirman siapa Allah ya, ungduro, lihatlah. Mada yakul, apa yang dikatakan, liuwadi, bagi orang yang menengoknya. Fa in huwa idza ja'uhu hamidallah wa asna alaihi rafa'a dzalika ilallah. Jika mereka membaca tahmid, ya, alhamdulillah, dan memuji Allah, keduanya angkat, ya, rafa'a dzalika ilallah. Wa huwa a'lamu yakul, wa huwa a'lam fayakul, ya, dia lebih tahu, fayakul, maka berkata, li abdi alayya in tawafaituhu an adkhilahul jannah, bagi hambaku yang rajin menengok orang yang sakit itu, jika aku mewafatkan orang tersebut, maka aku akan memasukkan ke dalam surga. Jadi balasannya surga semua ini. Wa in ana syafaitu, dan jika aku menyembuhkannya, an ubdilalahu lahman khairan min lahmi, jika aku ingin menyembuhkan orang tersebut, maka akan aku ganti lahman, yaitu daging, khairan, lebih baik, min lahmihi, dari dagingnya, wadaman, dan darah, khairan, lebih baik, min damihi, dari darahnya, wa an ukaffiro, dan aku ampuni anhu, darinya, sayyiatihi, segala dosa-dosanya. Ini keistimewaan orang-orang yang sakit itu. Jadi sudah, kalau dia dikehendaki oleh Allah
meninggal maka akan dimasukkan ke dalam surga, dan jika dia dikehendaki oleh Allah sembuh maka akan diberikan kesembuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin di sini an ubadilallahu lahman khairon min lahmi, ini maksudnya ya terjadi proses kesembuhan yang semakin membaik, ya, semakin tambah sehat, sehingga terjadi kondisi menjadi normal kembali. Dan yang terakhir, wa an kaffiro anhu syai'atihi, dan dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang sakit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sakit ternyata ya mendapatkan banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, yuridillah, yang berkehendak siapa Allah, bihi, dengan man, khairan, lebih baik, maka akan diberikan ujian minhu, darinya. Itu. Jadi Allah itu kadang kalau menghendaki seorang hambanya menjadi lebih baik, terkadang diuji melalui sakit. Bisa jadi dengan sakit itu dosa-dosanya yang tidak pernah ditaubati bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang sakit ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun ini menurut manusia mungkin tidak baik ya, tapi menurut Allah ini adalah hal yang paling baik, karena di balik sakitnya itu Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu maka kalau ada orang yang sakit sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya mungkin kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat dia dipanggil oleh Allah sudah dalam keadaan bersih dan suci. Karena di sini udah jelas an ukaffiro an husayati. Ya secara lahiriah menderita, namanya sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu ya menderita. Tapi di balik penderitaan itu Allah sedang menyucikan kotoran-kotoran batiniahnya. Nah, ini yang terkadang tidak diketahui. Maka kalau dia meninggal, ya mudah-mudahan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada dia tidak sakit tiba-tiba meninggal, dosanya belum ditaubati dan belum diampuni oleh Allah. Ya resikonya nanti akan diselesaikan di akhirat. Itu. Jadi menurut hadis ini ya kita selalu husnudzon kepada Allah, bahwa kalau Allah berkehendak seseorang menjadi lebih baik ini kan yang tahu hanya Allah. Bisa jadi ini orang ahli maksiat, diberikan sakit oleh Allah. Ya nampak sakit, terus orang berkata, wah itu azabnya. Nggak boleh begitu. Ini sama saja Allah sedang menghendaki orang ini menjadi lebih baik dengan sakit ini. Sebab dengan sakit ini, ya dia sabar, itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak boleh merendahkan. Sebab belum tentu nanti mati kita lebih baik daripada dia. Karena orang yang posisi sakit seperti itu, dia sabar menerima, bisa jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak boleh kita merendahkan atau istilahnya mengeluarkan kalimat yang tidak baik gitu ya. Rasain lo, disiksa lo di dunia gitu. Nggak boleh, karena ini kalau menurut hadis ini Allah sedang berkehendak. Berarti kalau dia diberi sakit, berarti dosa-dosanya diampuni. Kalau diampuni kan istimewa. Pada saat dia nanti sudah wafat, dosanya sudah bersih, di akhirat sudah merdeka. Gitu. Jadi ini kebaikan menurut Allah, tapi kadang menurut manusia itu yang menyakitkan, menurut manusia itu ya dipandang sebelah mata. Ya. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Sayyidina Utsman, maritu aku sakit, fa'adhani maka menengokku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Utsman pernah sakit
Kemudian Rasulullah SAW datang menengoknya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ya, mendoakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis somadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Min syarri ma tajidu. Ya, ini qalaha miraron, dibaca berkali-kali. Ini doa untuk orang yang sakit. Artinya kalau kita menengok orang sakit, bacalah doa ini sebagaimana dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka, aku berlindung kepadamu, billahi, kepada Allah, al-ahadi, yang esa, as-somati, tempat bergantung, alladzi lam yalid, yang tidak pernah melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan, dan tidak ada baginya serupa, ahadun, seseorang, min syarri, dari keburukan, ma, sesuatu, tajidu, yang kamu temukan. Itu ya. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam, dan masuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa huwa, dan bermula Sayyidina Ali maridun, sedang sakit. Jadi Rasulullah itu berarti ya sosok yang humanis gitu ya. Dilihat sahabatnya yang biasa membantu perjuangan kok nggak ada. Utsman kemana, Ali kemana, itu selalu ditengok itu ya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi lahu kepada Sayyidina, kul, ucapkan. Ya, Nabi kepada Sayyidina Ali mengajari doa. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu, ta'zil afiatika, yaitu cepatnya sehatmu, au sabron, atau sabar, ala baliyatika, atas ujianmu, au khurujan, atau keluar minat dunia, dari dunia, ila rahmatika, kepada rahmatmu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, satu to, akan memberi ihdahunna, salah satu di antara tiga. Nah, ini doa ya dari Nabi yang diajarkan kepada Sayyidina Ali. Itu kalau ada orang sakit, Allahumma, ya Allah, aku minta kepadamu, pertama, ya kalau memang orang ini itu lebih maslahah sehatnya, lebih baik sehatnya, ya sembuhkanlah ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah dengan cepat. Takjila afiatika. Dan jika kalau engkau menghendaki bahwa sakit ini sebagai pembersihan orang tersebut ya Allah, berilah kesabaran ala baliyatika. Sebab kan kadang sakit itu menjadi proses penyucian, karena melalui sakit dosa-dosa orang yang sakit ini diampuni oleh Allah. Nah, jika demikian, mudah-mudahan doanya adalah ausobron, berilah dia kesabaran atas ujian-ujianmu ya Allah. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah sangat kecil kemungkinannya untuk sehat kembali, hingga ada keyakinan pasti ini cepat atau lambat akan meninggal, khurujan minat dunia, itu maksudnya keluar dari dunia, meninggal, semoga meninggalnya dalam rahmat-Mu ya Allah. Gitu. Jadi kalau meninggal dalam rahmat Allah, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini doa-doa Nabi yang diajarkan kepada Sayyidina Ali karamahu wajhah. Kemudian waqala Nabi, dan Nabi juga pernah bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, ala ubiruka, ingatlah, ubiruka, aku memberi kabar kepadamu, bi amrin hakun, dengan satu perkara yang ini adalah hak benar, man, barang siapa, takallama, yang bicara, siapa man bi, dengannya, fi awwali maddo'ihi, pada saat awal dia tidur di tempat tidurnya, min marodihi, pada saat dia mulai sakit, najahuwah, maka Allah akan menyelamatkan minan nari, dari api neraka. Jadi tiga sahabat ini diberikan doa yang beda-beda. Kalau
Sayyidina Utsman doanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Sedangkan Sayyidina Ali diberikan doa lain. Allahumma inni as'aluka ta'zil afiyatika aw syukrun ala baliyatika aw khurujan minad dunya ila rahmatika. Sedangkan Abu Hurairah juga sahabat ya, diberikan wejangan doa kalau pada saat dia sakit pertama kali ya, tidur di tempat tidurnya, kemudian dia membaca doa yang disampaikan oleh Nabi ya, qultu bala inggih ya Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, yaqulu bersabda, la ilaha illallah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Subhanallah rabbil ibadi wal bilad walhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi ala kulli halin au akbar kabira inna kibriya rabbina wa jalalahu wa qudratuhu bi kulli makan. Allahumma in anta amrtani litakbidu ruhi fi marudi hada waj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahumul husna wa ba'idni minan nar kama ba'atta awliya'aka alladzi sabaqat lahum minkal husna. Ini doa yang diajarkan kepada Nabi. Ya, artinya la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun, dan dia maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Subhanallah, maha suci Allah, rabbil ibad, yaitu Tuhannya semua hamba, wal bilad, dan negara, walhamdulillah, dan segala puji milik Allah, hamdan kasiron, dengan pujian yang banyak, thayyiban mubarakan, ya, pujian yang baik dan penuh keberkahan, fi dirami ala kulin, atas setiap keadaan. Allahu akbar, Allah maha besar. Ya. Terus kabiro, inna kibriya'a rabbina, sesungguhnya maha kesombongan Tuhan kami, ya. Wajalaluhu, dan keagungannya, wa kutruhu, dan kutruhnya, bikuli makanin, pada setiap tempat. Allahumma ya Allah, in anta, jika engkau amrtani, engkau memberikan aku sakit, litakbidu ruhi, hingga engkau akan mencabut ruhku, fi marodi, dalam sakitku, hada, ini, faj'al, maka jadikanlah ruhi, ruhku, fi arwahi, dalam golongan ruh-ruhnya, man sabaqat lahumul husna, yaitu orang-orang yang memperoleh kebaikan. Wa ba'idni, dan jauhkanlah aku minan nari, dari api neraka, kama ba'atta, sebagaimana engkau jauhkan auliya'aka, yaitu kekasihmu, alladzi sabaqat lahum minkal husna, yaitu orang-orang yang telah dahulu, yang mereka mendapatkan kebaikan atau husnul khotimah. Ya. Ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Abu Hurairah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi ya dalam Ihya ini, karena ini sangat penting sekali. Ternyata fadilah menengok orang sakit cukup luar biasa, dan jaminannya adalah diampuni segala dosanya. Nah, terutama yang sakit ya, diampuni segala dosanya dan dipastikan akan mendapatkan balasan surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari doa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu menjadi orang-orang yang diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.